Diam-diam Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Dengan diam-diam di sini artinya wartawan menangkap basah pertemuan tersebut. Tidak ada press conference setelahnya, doorstop atau sebuah mungkin rilis resmi tentang pertemuan itu, dan masyarakat pun bertanya-tanya, akankah ini menjadi akhir semua kekisruan yang terjadi? Ya tentu saja di luar kekacauan yang ditimbulkan oleh Donald Trump. Ataukah ini adalah awal petaka yang sesungguhnya? Mari kita lihat. Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri menjadi misteri. Apa yang menjadi jalan yang dipilih oleh Megawati Soekarno Putri? Seperti kita tahu bahwa Pak Prabowo tentu saja ingin mengajak PDIP bergabung dalam koalisi. Sama seperti spirit dan juga semangat keberlanjutan yang ingin dilakukan. Tapi akankah Ketua Umum PDIP yang memang terkenal tidak mudah untuk bergeming, ini akan menerima pinangan tersebut? Pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo yang agaknya memang menyita banyak perhatian masyarakat. Apalagi pertemuan ini benar-benar dilakukan secara rahasia dan tertutup. Kenapa dibilang rahasia dan tertutup? Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada rilis resmi dari kedua belah pihak partai yang jelas, dan juga tidak ada penjelasan termasuk dari Ketua Harian Gerindra, Pak Dasko, yang mana bagi Pak Dasko ini hanya menjelaskan pertemuan ini hanya yang mendengar ya Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Mereka membicarakan terkait hal-hal termasuk kenaikan tarif yang dilakukan Donald Trump dan masa depan Indonesia. Namun menariknya ada juga statement dari pihak PDIP yang mana memang disebutkan di situ PDIP akan tetap berada di luar koalisi. Yang seperti kita ketahui kondisi PDIP pun sekarang belum masuk koalisi pun dan tidak baik-baik saja, termasuk ditangkapnya Pak Hasto. Ya, ini akan menambah lagi PR-PR yang harus dilakukan oleh PDIP, dan sekarang memutuskan tetap tidak memasuki koalisi. Dan menurut Mas Denny Darko, seperti apa kondisi PDIP ini menjelang Kongres, karena akhirnya PDIP menetapkan dirinya tidak akan masuk koalisi? Kita tahu bahwa dalam permainan panggung, stage of play-nya politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah apa yang di press release, penjelasan normatif, atau apapun yang ingin disampaikan. Kalau media ada diundang terus ada juru bicara berbicara, itu panggung depan. Dan itu biasanya nggak 100% menceritakan apa yang di dapur terjadi. Panggung belakang adalah apa yang kemarin itu terjadi. Sehingga pertemuan kemarin itu adalah pertemuan yang digagas sebagai sebuah aktivitas panggung belakang yang bocor kepada pers dan masyarakat. Seharusnya dari titik ini saja kita sudah mengetahui apa yang dikatakan oleh Bu Mega. Dari titik mana? Dari titik di mana pertemuan itu diadakan. Ini kan Pak Prabowo yang datang. Ini Pak Prabowo yang sowan. Itu artinya Pak Prabowo yang ngalah. Artinya yang ngambek siapa? Ya tentu saja Eyang Putri yang masih ngambek kalau menurut saya. Dan saat Pak Prabowo datang, kita tahu bahwa Eyang Putri ini ya sama kayak Donald Trump. Naikin tarif dagang, berharapnya pengen dipinang. Tapi ya mungkin dengan seperti ini, tawarannya mungkin nggak terlalu menarik. Sehingga Eyang Putri mungkin ya tetap dalam kondisinya itu tadi. Nah tapi kalau kita lihat dari wajah Pak Prabowo ini kayaknya mungkin kalau boleh kita bilang akan nyoba satu kali lagi. Jadi yang sekarang memang dianggap mungkin kurang berhasil, tapi dia akan coba sekali lagi. Tapi jika yang sekali itu nggak berhasil, saya yakin Pak Prabowo will be no more Mr. Nice Guy. Dia pasti akan, ya sudah, kalau nggak mau diajakin ya dia akan tetap jalan. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo kemarin mengajak semuanya. Pak Jokowi, Pak SBY, Pak JK, bahkan juga anak-anaknya. Jadi ini adalah sebuah jalan menuju persatuan Indonesia yang sesungguhnya, yang memang ini nggak mudah, tapi ini yang digagas oleh Pak Prabowo, dan ini ide yang mungkin nggak bisa dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Karena kebetulan Pak Prabowo juga mantan mantunya Pak Harto, dan terus kemudian beliau juga kita tahu memiliki kedekatan dengan Pak Habibie almarhum, dan juga Gus Dur, dan juga ya Bu Mega. Jadi kalau benang merah Pak Prabowo sebagai pemersatu bangsa itu memang yang sesungguhnya. Kalau Pak Jokowi dulu itu kayak pendatang baru. Nah tapi sayangnya dengan ngambeknya ini akan sulit untuk terjadi. Maka kalau menurut saya akan ada satu kali lagi percobaan. Jika percobaan ini tetap nggak berhasil, no more Mr. Nice Guy. Oke, dibilang tawaran kurang menarik. Ini kan kita berdasarkan analisis atau mungkin diagnosa ya. Cuman apakah
Bu Mega ini berharap tawarannya jauh lebih, ya kalau kita berbicara potongan kue, apakah Bu Mega ini berharap potongan kue yang lebih besar untuk PDIP? Saya pikir mungkin berpikirnya adalah ingin menteri ya. Tapi mungkin Bu Mega, ya mungkin saja kalau menurut saya karena sudah dalam kondisi seperti ini, kenapa nggak ya langsung ke buah yang lebih ranum di sini. Ya mungkin di sini yang diinginkan adalah bisa saja ke depannya nanti Mbak Puan yang akan maju ke kandidansi ke wakil presiden atau apapun, atau bisa saja permintaannya salah satunya adalah mengeliminir Pak Jokowi. Nah, hal seperti ini yang sepertinya nggak bisa disajikan oleh Pak Prabowo. Dan satu-satunya jalan ya mungkin menteri, hanya itu saja. Selainnya mungkin konsensus-konsensus ya yang dibutuhkan untuk logistik partai, itu yang mungkin diinginkan oleh seorang Megawati Soekarno Putri untuk menjaga ya. Kemarin pemilu tentu saja kan udah lumayan boncos kan. Ini satu hal yang harus dijaga keseimbangannya. Cash flow partai itu juga tetap harus diperkirakan. Saya duga sih seperti itu. Berbicara tentang menteri, yang mana yang kita ketahui juga kabinet Pak Prabowo ini bagaikan mesin yang sudah berjalan, roda gigi yang sudah dipasang di sana, semuanya sudah running. Kalaupun harus berbagi posisi menteri, yang mana banyak pengamat politik juga mengatakan akan ada sebuah kerugian atau mungkin kemunduran dalam kabinet Pak Prabowo kalau harus memaksakan ya PDIP harus dapat slot menteri, karena akan ada percobaan lagi orang baru. Saya pikir itu masih worth it untuk dilakukan, mengingat pengaruh PDIP memang cukup besar, dan itulah juga alasan mengapa kemarin para pesohor ditaruh di posisi-posisi tertentu. Kita akan tahu bahwa para pesohor ini kalau seandainya Pak Prabowo bilang step down, ya mereka akan turun, mereka akan digantikan orang-orang yang memang menjadi ya tadi itu delegasi dari partai yang memang merupakan sebuah pola bagi-bagi kekuasaan yang memang wajar dalam demokrasi, dan yaitu yang sebenarnya menjadi roda perputaran pemerintahan dan juga kekuasaan di Republik ini. Oke, ada juga analisis politik dari Pak Yosef Tewenas ya. Pak Yosef ini, menurut dia PDIP ini kenapa termasuk dalam potret itu kenapa muka Pak Prabowo terlihatnya tegang dan Bu Mega juga kayaknya lelah ya kan? Karena di dalam tubuh PDIP sendiri masih ada dua fraksi yang belum menyelesaikan masalahnya, yaitu fraksi Bu Puan dan juga fraksi Pak Hasto. Ya sebenarnya semuanya ini kan mengarahnya kepada Puan dan Nanan ya. Anak dua anak dari Bu Mega dan almarhum Pak Taufik Kemas ini tadi. Kalau menurut saya ya itu sudah jelas lah ya. Nggak usah dibahas ya bahwa mereka ini masih tetap ada di dua kutub yang berseberangan. Tapi kita kan harus tahu bahwa Bu Mega ini pun punya sebuah kutub sendiri. Jadi kalau kita bilang kutub utara, selatan, di tengah-tengah ini, di kekuatan katulistiwanya ada Bu Mega, yang memang nggak kalah besar daya tariknya. Sehingga sepertinya untuk orang-orang yang memang loyalis setia PDIP, mereka akan tetap nggak berpihak kepada Mas Nanan atau Mbak Puan, dan mereka akan terus berpihak kepada Bu Mega. Tapi sayangnya Bu Mega, memang kalau menurut saya sih, beliau ini nggak fit atau nggak bisa mengikuti dinamika politik di zaman-zaman sosial media. Memang sudah cair dan mengharapkan sebuah langkah dan juga pemikiran yang lebih pragmatis. Cuman seperti yang Mas Denny Darko sebelumnya bilang, bahwasanya PDIP ini jika berada di oposisi akan menuju masa kegelapannya. Lantas ya sekarang setelah pertemuan itu sudah terbukti bahwasanya dia tetap bertahan di oposisi, dan jika nanti satu kesempatan lagi diberikan oleh Pak Prabowo dan tetap berada di oposisi, akan seperti apa nasib PDIP? Ya runtuh, hancur, pecah, atau apapun yang terjadi. Dan saya di sini nggak clickbait. Saya bukan pembenci PDIP. Saya berharap ini tidak terjadi karena apa? Semua orang yang bergabung di partai politik itu adalah orang-orang yang ingin berkuasa. Oke? Itu sudah jelas dulu. Berkuasa dalam artian apa? Ada dua. Emang ada orang yang haus kekuasaan. Ya pengen berkuasa aja. Tapi ada satu yang lain. Mereka ini memiliki ideologi dan mereka punya sebuah pola pikir yang ingin diimplementasikan. Sebuah rencana, sebuah bentuk ideal tentang pemerintahan, dan juga masyarakat yang ada versi mereka. Yang kebetulan sejalan dengan ideologi partai. Nah, dua-duanya ini itu membutuhkan ya jalan untuk bisa berkuasa. Mari kita cermati berkuasa di sini sebagai sebuah kata positif ya. Bukan kata negatif yang selama ini terjadi. Berkuasa yang positif, ingin mengatur agar ini semua jadi lebih baik daripada yang sekarang ini. Nah, kalau ternyata partai ini menjadi oposisi di negara yang demokrasinya juga kita bilang banci dalam artian kita nggak bisa mengadopsi demokrasi secara keseluruhan, tapi kita pun demokrasi Pancasilanya ini belum diterapkan secara berhasil di seluruh negeri. Maka saya rasakan bahwa nanti yang akan terjadi di sini itu adalah ya tadi orang-orang yang nggak terfasilitasi, either mereka akan keluar mencari partai lain atau partai yang mungkin akan memenangi ini, pindah ke Gerindra misalkan, atau Pak Jokowi membuat partai mereka
mereka akan pindah ke Pak Jokowi. Tapi yang pasti, PDIP ini pasti akan ditinggalkan. Dan kalaupun mereka mau mempertahankan, akhirnya mereka akan, ya tadi, perang di dalam. Berusaha agar orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, ini mengusahakan agar ini semua, ya itu tadi, sesuai dengan keinginannya. Nah, yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo tentu saja adalah menjaga netralitas dan agar tidak terus kemudian dituduh sebagai kekuatan eksternal yang berusaha untuk mengobrak-abrik partai. Tapi kalau kita berbicara beberapa partai yang memang sempat memilih untuk jadi oposisi against kepada pemerintah, termasuk partainya Pak Surya Paloh yang sekarang ternyata Pak Surya Paloh sudah mulai melunak kepada pemerintah. Sebentar, Pak Surya Paloh itu nggak pernah bilang oposisi juga. Pak Surya Paloh itu seseorang yang kalau menurut saya sangat oportunis. Dia sengaja membuat apa yang disampaikannya ini ambigu, sehingga saat dia nanti diperlukan merapat ke kiri, dia akan ke kiri, ke kanan, dia akan ke kanan. Saya melihat ada basis itu dalam DNA langkah dari Partai Nasdem sekarang ini. Tapi yang menariknya lagi adalah maksudnya kalau misalnya Mas Den bilang, oh nggak mungkin Pak Prabowo ini nggak mau bagi-bagi kue sama PDIP, atau mungkin PDIP merasa kuenya kurang besar atau ya something seperti itu. Berarti kemungkinan besar Bu Mega ini belum menerima tawaran Pak Prabowo ini. Ya mungkin karena kalau kita bisa simpulkan karena memang Bu Mega masih ingin Pak Prabowo ini lepas dari Pak Jokowi atau seperti itu. Iya, itu salah satunya, tapi kan tetap itu nggak akan terjadi. Yang artinya itu jual belinya nggak terjadi akad kemarin itu. Harganya nggak cocok. Nah, kalau seperti ini yang ada, kalau Pak Prabowo kan nggak terancam apa-apa. Secara dia memegang kekuasaannya, tapi dalam tubuh PDIP sendiri yang sebentar lagi akan kongres, ini pasti dan jelas akan terjadi perpecahan. Oke, mungkin kalian akan menganggap Denny Darko ini pengamat politik jadi-jadian. Bukan, saya memiliki logika dan ini nggak perlu seorang pengamat politik atau sekolah di Visipol atau apapun itu tadi. Anda hanya perlu melihat tanda-tanda dan menggunakan akal. Kalau cukup lama menyaksikan ini, maka kalian akan mengetahui. Dan in case kalian bertanya-tanya kenapa kok peramal membahas ini, konten ramalan atau konten YouTube saya pertama yang saya tujukan untuk menggait pemirsa itu adalah meramalkan Jokowi dan Prabowo. Cari di tahun 2019, kalian akan menemukan. Jadi ini adalah DNA dari channel ini. Berbicara tentang kongres dengan gagal pertemuan kemarin, ada kemungkinan nggak sih kongres PDIP ini akan diundur? Ya mungkin nanti tunggu Pak Prabowo datang lagi ketemu Mega dan lain-lain. Kemungkinan itu ada, tapi pasti akan sangat kecil. Karena kalau itu dilakukan, jadi ketahuan nggak sih kalau ternyata mereka ini ngarep gitu. Kalau menurut saya sih, mereka akan tetap menjalankan apapun yang terjadi. Tapi jika kongres pun digelar dengan belum adanya persatuan, bukan berdamainya kalau misalnya, atau mungkin kesepakatan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, Bu Mega ini terancam dari posisinya sebagai ketua umum. Betul sekali, dan kongres ini itu pasti akan menjadi panggung tempat tampilnya orang-orang yang akan di saat itu menyatakan sikap pada Bu Mega. Dan orang-orang ini mungkin akan disambut dengan spanduk, diberikan karpet merah untuk bergabung di partai yang lainnya. Oke, banyak juga yang kalau kita bilang banyak juga yang berbicara atau mungkin berkesimpulan bahwasanya kemungkinan gagalnya Pak Prabowo dan Bu Mega ini bersatuan karena Pak Jokowi, dan juga banyak juga yang menerka ya kalau misalkan nanti PDIP sampai pecah, jangan-jangan ini memang skenario Pak Jokowi untuk mempengaruhi Pak Prabowo agar ya tetap bermusuhan dengan Bu Mega. Banyak yang berkesimpulan seperti itu. Itu sesuatu yang ya silahkan, masuk akal juga. Tapi kalau saya melihat Pak Jokowi, tentu saja apa yang dilakukan Pak Jokowi ini pasti butuh sebuah, ya ada tujuannya. Saya nggak melihat bahwa ini akan menguntungkan Pak Jokowi secara langsung. Sehingga kalau saya ditanya di sini, saya pikir ya Pak Jokowi itu kayak kalau itu terjadi ya iseng-iseng berhadiah aja, orang yang membenci ternyata apes gitu loh. Tapi dia nggak pernah mendoakan, berusaha, atau apalagi membuat dengan sengaja itu terjadi. Ya, ini kayak Pak Jokowi itu kayak mungkin Pak Jokowi juga istilahnya dia santai aja di rumah, ini akan terjadi dengan sendiri. Ya mungkin Pak Jokowi pengen ngambil orang PDIP buat partainya dia nanti. Iya, ini sudah terjadi. Makanya tadi saya katakan Pak Jokowi ini santai aja di rumah minum kopi, ini sudah terjadi. Ini sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi dia santai-santai aja. Dia nggak perlu melakukan itu. Tapi kalau ditanya apakah dia akan happy, ya mungkin sedikit happy kali ya. Kalau dibilang lagi, ada beberapa analisis yang bilang kemungkinan besar kubunya Bu Puan di dalam PDIP ini akan menang karena Bu Puan ini lebih mengakrabkan atau mungkin menjadi orang yang baik. Masuk akal, dan itu harapan saya juga. Agar PDIP ini masih tetap ada. Agar PDIP ini masih akan tetap berjalan. Karena PDIP dengan langkah oposisi saat ini,
nggak akan baik. Walaupun sekarang ini mungkin bisa saja nih, sangat bisa PDIP menjadi oposisi karena melihat dinamika ya global yang sekarang itu membuat pemerintah ini seakan-akan nggak becus melakukan apapun, terus banyak demo di mana-mana, sehingga ini kan pasti kan godaan untuk kalau ternyata kita oposisi, otomatis suara yang melawan pemerintahan ini akan kepada mereka. Tapi apakah ini akan cukup? Logistiknya akan memadai, bensinnya akan masih untuk jalan selama 4,5 tahun ke depan hingga terjadi pemilu lagi. Saya pikir nggak perlu, yaitu tadi seorang pengamat politik untuk tahu, nggak akan cukup. Dan kita akan tahu bahwa semua ini bukan disebabkan karena pemerintahan Prabowo Gibran yang nggak becus. Apakah mereka dibilang bagus dan sukses? Enggak, masih jauh dari itu. Tapi ini semua terjadi karena kekacauan global. Nah mungkin dalam kongres partai ini kayak kalau milih nih sana, atau misalkan kita kalau melakukan sesuatu kan kita pilih ada do and don'ts ya. Nah, saat kita akan do untuk menjadi oposisi, maka kita akan lihat berarti mahasiswa-mahasiswa nanti otomatis akan ada di pihak PDIP. Berarti para pemrotes-pemrotes ini ada ya Refli Harun kayaknya enggak ya, Ferry Amsari dan sebagainya. Ya itulah orang-orang ini pasti akan berpihak pada PDIP. Tapi itu tadi pertanyaannya, menjadi oposisi itu butuh tenaga dan juga bahan bakar yang sangat besar. Dan untuk melakukan itu, saya nggak yakin mereka akan sanggup. Kalau kita berbicara tentang oposisi lagi, ya kan, mungkin nggak sih kalau setelah nanti Pak Prabowo berusaha untuk menemui Bu Mega lagi untuk berdiskusi ataupun memberikan penawaran, setelah itu ditolak kembali, mungkin akan ada kasus yang lebih besar daripada kasus Pak Hasto. Ya iya, Mas Ganjar itu takutnya. Saya sangat khawatir dengan Mas Ganjarku sayang ini. Saya takut nanti itu kalau seandainya dilakukan lagi. Semoga sih sudah nggak mungkin lagi ya. Karena kader seperti Mas Ganjar ini adalah seseorang yang harusnya menempati posisi-posisi yang bagus di pemerintahan gitu. Dan kalau ternyata ini semua hanya karena politics play seperti ini, sangat disayangkan. Dan itu adalah sesuatu yang jelas, dan kalau dibilang, ini politisasi atau kriminalisasi atau ya, politik seperti itu. Itu pun masih lebih sopan dibandingkan dituduh punya anak oleh seorang yang, udah lihat foto aslinya. Ada juga, kalau kita bilang ya, ada juga nih kalau misalkan antara Pak Prabowo dan Bu Mega pada akhirnya nggak bersetuju kembali, atau mungkin Bu Mega menolak lagi. Banyak juga netizen yang curiga, jangan-jangan Bu Mega ini juga masih ada yang ngebisikin agar, maksudnya kayak, ya udah selama Pak Prabowo nggak pisah dengan Pak Jokowi, ya udah jangan terima tawaran. Ya gini loh, Bu Mega itu, kalau saya bilang, saat Bu Mega itu sudah menjadi seorang yang melawan Pak Harto, Mas Hasto ini juga masih cilik gitu loh. Jadi maksudnya di sini adalah walaupun Mas Hasto di sini bisikin Bu Mega, Bu Mega pun itu punya keinginan sendiri juga, yang Bu Mega sudah jadi someone saat Mas Hasto ini nobody gitu. Nah, kalaupun ternyata sekarang ada yang bisikin, dia jelas ada, tapi Bu Mega pun itu memiliki kesadarannya juga, di mana dia pun itu mengetahui bahwa kalau ternyata dia harus memilih di antara keduanya ini, perpecahan PDIP itu pasti akan terjadi. Jadi kalau seandainya harus dilakukan, Bu Mega pasti akan mempertahankan agar tetap seperti sekarang ini. Oke, terakhir. Jangan lupa PDIP ini juga, ya kalau kita bilang ya, di mana-mana kritik juga berasal dari oposisi, yang mana PDIP ini sedang menetapkan diri mereka sebagai oposisi untuk sementara ini, mungkin sebelum ada tawaran lagi nanti dari Pak Prabowo. Kemungkinan besar akan terjadi, kalau kita bilang ya, akan terjadi semakin banyak perlawanan pada pemerintah nggak sih? Maksudnya kerugian pada pemerintah cukup besar nggak sih nggak ngejadiin jika PDIP ini nggak gabung ke koalisi? Kerugian pemerintah nggak terlalu besar. Dan lama-lama duitnya juga akan habis untuk istilahnya mencari sebuah cara agar ya itu tadi suaranya disampaikan, ada demo atau apa, itu pasti akan habis lama-lama. Dan kita harus tahu saat satu partai itu mengoposisikan dirinya terhadap pemerintahan, warnanya ini harus jelas. Gerindra dan PDIP ini warnanya sama, bukan partai agama. Kalau dulu PKS melawan PDIP, ini jelas partai kanan melawan partai kiri. Nah kalau sekarang, ini kan partai kiri lawan partai kiri, atau bukan partai kiri ya, tapi partai nasionalis. PDIP partai nasionalis, Gerindra partai nasionalis, sehingga oposisinya mau di sebelah mana? Orang pasti akan susah untuk membedakan. Istilahnya lagu itu, ini rock sama rock progresif. Orang akan susah. Tapi kalau rock versus dangdut itu kan jelas kan. Nah ini juga yang harus difikirkan. Karena memang saat pemerintahnya sekarang ini adalah Gerindra, maka menjadi oposisi, tapi itu adalah partai PDIP, ini pasti butuh energi dan biaya lagi untuk membuat narasi mengapa mereka harus berseberangan dengan partai yang menjadi ruling party saat ini. Tapi menurut kalian seperti apa? Apa yang akan terjadi hingga adanya kongres nanti? Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih sudah mengikuti konten-konten berbau politik yang sebenarnya ini adalah tentang kebangsaan di channel saya. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.